Oke, jadi akhir-akhir ini, baru-baru ini kita sudah tahu ya, dengan isu terhangat di Komisi Penyiaran Indonesia terkait dengan kasus bullying yang menimpa salah satu karyawannya, dan ini sudah terjadi dari tahun 2012. Nah, sebelumnya kita apresiasi banget untuk korban sudah mau speak up, karena jarang sekali korban bullying atau perundungan itu mau bersuara ketika dia mengalami hal tersebut. Alasannya itu ada beberapa macam. Salah satunya mungkin bisa dibilang korban takut ketika dia bersuara gitu, kejadiannya kasus yang menimpa dia itu bakal lebih berat gitu kan, bullyingnya. Atau yang kedua, si korban ini sudah terlanjur trauma dengan kejadian bullying, jadi ketika dia diminta speak up, dia kan mengingat lagi tuh kejadian-kejadian yang udah dialami gitu waktu bullying, dan itu membawa pengaruh buruk ke korban gitu kan. Nah, tapi kita balik lagi ke kasus yang KPI ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Salah satunya adalah bagaimana reaksi dari atasan atau rekan kerja di kantor KPI lah ya, rekan kerjanya korban ini ya. Bagaimana mereka menyikapi kasus bullying ini. Nah, ini agak disayangkan karena ketika terjadi itu kebanyakan itu seolah-olah itu mereka tuh masa bodoh gitu kan. Seharusnya ketika mereka tahu ada kasus yang seperti ini, ditolong dong kan. Itu logikanya kan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Besar kemungkinan karena ya memang pola pikir kita gitu ya. Terutama ini yang mengalaminya kan itu laki-laki, ya kan. Nah, laki-laki ini lebih rentan terkena toxic masculinity, apalagi di Indonesia. Kalau itu menyangkut tentang bullying, tapi di sini bullyingnya itu bahkan sampai ada kekerasan seksualnya, pelecehan seksualnya. Ini yang makin parahnya lagi gitu kan, nggak ada yang nolongin gitu. Nah, jadi si korban ini sebenarnya juga sudah melapor polisi gitu kan. Nah, ini juga yang disayangkan karena pihak kepolisian seakan tuh nggak menanggapi dengan serius gitu. Padahal ini kasus serius ya. Mungkin agak dimakluminya itu karena pada saat itu tahun 2000 sekitar 2014 sampai 2015 memang polisi kalau menerima aduan tentang bullying biasanya tuh memang menyarankan ya di internal dulu, karena waktu itu isu bullying yang hingga terjadinya sangat parah itu kan belum booming banget gitu kan. Nah, di sini kalau seandainya laporan korban ini saat itu diterima dan diproses gitu, karena ini sudah ada pelecehan seksualnya ya. Ya memang ini terjadi pada laki-laki, tapi tidak dibenarkan juga gitu kan, siapapun korbannya, maupun itu laki-laki maupun itu perempuan. Hal ini nggak bakal booming sampai sekarang banget sih. Justru yang terjadi adalah pada saat itu mungkin polisi bisa saja kan membuming-bumingkan kalau kita itu sebenarnya peduli gitu kan dengan korban apapun itu, korban kejahatan, terutama di sini kejahatan seksual kan. Nah, dari sini juga kita bisa belajar bahwa bullying itu tidak memandang usia, tidak memandang status apakah dia masih pelajar, karena kita taunya itu kan bullying itu
paling sering terjadi pada pelajar kan ya, dimana senior membuli juniornya karena kastanya itu jelas sekali. Nah, sedangkan di sini kasusnya tempat kerja yang dimana kasta senior juniornya itu kan tidak tergambarkan dengan jelas gitu ya. Kalau misalnya di sekolah itu kelas 1 dan kelas 2 itu, kelas 2-nya sudah pasti lebih senior daripada kelas 1-nya. Nah, kalau di lingkungan kerja kan angkatan-angkatan seperti ini tuh tidak tidak disebutkan dengan gamblang gitu kan. Nah, tapi masih terjadi juga yang namanya bullying di lingkungan kerja. Ini mungkin yang kita tahu sekarang hanya dari kasus ini ya di KPI, tapi besar kemungkinan di tempat lain juga sebenarnya ada, tapi belum terbuka saja kan, belum ada yang speak up mengenai hal ini, entah karena ya alasan dua tadi gitu, dia trauma atau dia itu takut ketika speak up ya dibulinya makin parah. Nah, kita lanjut ke reaksi KPI Pusat ketika kasus ini mencuat. Mereka bisa dibilang itu ada pernyataan sikap dari KPI itu. Nah, itu dituangkan tentang bullying. Nah, sebentar, ini dituangkan di rilis pada tanggal 1 September 2021 yang intinya yang bunyinya adalah yang pertama itu turut prihatin dan tidak menoleransi segala bentuk pelecehan seksual, perundungan atau bullying terhadap siapapun dalam bentuk apapun, yang kita apresiasi harusnya. Yang kedua, melakukan langkah-langkah investigasi internal dengan meminta penjelasan kepada kedua belah pihak yang seharusnya lebih dispesifikasi lagi dan mengundang pihak ketiga untuk sebagai penengah gitu, dan juga melindungi korban gitu kan. Yang ketiga, mendukung aparat untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku seharusnya. Karena di sini ditulisnya mendukung aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hukum yang berlaku. Yang keempat, memberikan perlindungan, ini udah wajib, pendampingan hukum dan pemulihan secara psikologi yang kita apresiasi. Dan yang kelima, menindak tegas pelaku apabila terbukti melakukan tindak kekerasan seksual dan perlindungan bullying terhadap korban sesuai hukum yang berlaku. Nah, di sini sebenarnya ada satu poin yang kurang dan diperlukan agar memberikan efek jerak kepada pelaku, yaitu menonaktifkan sementara pelaku hingga kasus ini selesai, minimal itu, ataupun yang paling parahnya ya benar-benar sudah diterminat saja. Walaupun selanjutnya ini pelaku ini sudah dibebas tugaskan kan. Ya saya nggak tahu sih yang dibebas tugaskan itu semuanya atau hanya beberapa saja ya. Mungkin nanti kabar terbarunya bisa lebih detail lagi ya tentang hal ini. Nah, poinnya adalah ketika seseorang kena bullying itu, efek psikologis yang dialami itu benar-benar sangat hebat. Yang pertama tadi sudah jelas trauma. Yang kedua bisa jadi dia ini mengalami depresi, yang ini hampir bisa dibilang hampir semuanya gitu kan. Bahkan si korban ini di dalam surat terbukanya menyatakan kalau dia itu udah pernah ke psikolog dan psikolog memvonis dia itu mendiagnosa dia itu mengalami PTSD. PTSD ini sendiri bisa dibilang salah satu gangguan kesehatan mental yang biasanya itu menimpa orang-orang yang mengalami kejadian hebat seperti korban perang, tentara yang sudah dibebas tugaskan dari operasi militer, atau korban-korban bencana alam yang membuat keluarganya itu hingga meninggal dan segala macamnya lah. Kurang lebih seperti itu kan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa efek bullying ini
sangat besar sekali kan. Mungkin kita yang tidak mengalaminya kan ya biasa-biasa saja, tapi bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan terutama korban itu sendiri kan? Ini apalagi mengalami pelecehan seksual ini, ini nggak bisa hampir nggak bisa sembuh secara total kondisi mentalnya kan. Jadi ini sangat berperan sekali terhadap kehidupan si korban ini kan. Karena kalau yang namanya sudah pelecehan seksual itu agak sulit untuk disembuhkan. Nah, kita nih sebagai masyarakat, saya berpesan jika ada yang mengalami atau melihat temannya itu dibully, speak up. Itu yang jelas speak up. Karena kita nggak bisa memutus rantai bullying ini kalau kita nggak bisa speak up. Dan ini tuh butuh kerjasama gitu. Ini yang di KP ini, ya nggak tahu ya gimana. Apakah memang tidak peduli gitu? Karena ya kalau misalnya melihat dari kinerja KPI sebelum-sebelumnya juga mungkin mencerminkan juga sih kenapa bisa kejadian kayak gini kan. Jadi kita itu harus saling bekerja sama gitu kan. Apalagi pihak kepolisian yang seharusnya ketika ada menerima laporan bentuk apapun gitu kan dari korban tindak kejahatan, seharusnya kan tetap aja diterima. Minimal diterima, lalu dibuatkan laporan, dan kalau bisa itu diproses agar dilakukan penyelidikan gitu. Ya, jangan ini juga untuk memperbaiki citra polisi ya. Tapi balik lagi kasus bullying ini. Kasus bullying yang sekarang itu kita tidak terjadi di lingkungan sekolah ini, walaupun agak sulit untuk ditelaahnya ya, karena kita biasanya ini sekolah 100% tidak akan pernah dibenarkan apapun alasannya gitu. Mau itu bercanda, mau itu hanya apa gitu. Terlebih alasan pelaku melakukan juga sudah jelas sekali itu bullying, itu sangat tidak dibenarkan. Oke. Dan untuk orang-orang di luar sana yang merasa yang kayak gini nih itu adalah hal yang biasa antar sesama laki-laki, enggak memfoto buah zakar teman kalian itu dan menyebarkan itu enggak, itu bukan hal yang wajar. Itu udah aneh. Itu udah kelainan. Jadi apapun alasannya, jangan pernah dukung, jangan pernah memaklumi apa yang namanya bullying. Karena kita tahu bullying itu menyakitkan, bullying itu efeknya sangat luar biasa, apalagi terhadap korban, bahkan terhadap pelaku sekalipun. Jadi itu pesan gua, jangan pernah dukung bullying. See you next time.